Besaran kenaikan tarif dasar listrik yang diputuskan pemerintah dan DPR diakui tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. Dalam simulasi sebelumnya, jika PLN menaikkan tarif dasar listrik sebesar 15%, maka PLN akan mendapatkan tambahan penerimaan sebesar 7,29 triliun rupiah. Dan sebaliknya, jika TDL naik sebesar 10% saja, maka PLN akan berkurang pendapatannya menjadi 4,85 triliun rupiah saja, sehingga diperlukan tambahan subsidi sebesar 2,4 triliun rupiah. Sementara itu, pemerintah juga akan tetap menjamin pelanggan listrik kategori bawah 450 hingga 900 volt ampere akan terus mendapatkan subsidi. Kenaikan tarif dasar listrik menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa diperlukan karena subsidi listrik selama ini masih banyak salah sasaran. Karena itu, jika TDL naik, maka golongan pelanggan 450 volt ampere akan paling kecil porsi kenaikannya. Sedih kita kalau 54, sekian triliun subsidi listrik, di atas 50%-nya jatuh ke masyarakat yang seharusnya dia tidak perlu mendapatkan subsidi alias mampu yang tercermin dari daya listriknya. Nah, dalam konteks inilah maka restrukturisasi pola subsidi menjadi penting agar betul-betul subsidi itu jatuh kepada masyarakat kita yang betul-betul tidak mampu. Oleh sebab itu, yang namanya listrik 450 sampai 600 selamanya akan disubsidi. Karena itu cerminan dari masyarakat kita yang tidak mampu. Beberapa konsumen dan masyarakat justru bertanya, mengapa tarif dasar listrik dilakukan sebelum PLN memenuhi janjinya untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Menjawab hal ini, Dirut PT PLN Persero Dahlan Iskan menyatakan, kenaikan ini justru untuk membangun infrastruktur listrik yang lebih memadai. Ia juga mengatakan, semuanya akan ia serahkan kepada keputusan pemerintah. Jika TDL tidak perlu naik, maka pemerintah harus menambah subsidi ke masyarakat. Begini, PLN ini ikut pemerintah saja. Nah, pemerintah suruh naik, kita naik. Pemerintah suruh jangan naik, kita tidak naik. Karena risikonya kan ada di pemerintah. Risiko itu maksud saya kalau tarif listrik tidak naik, kemudian PLN rugi itu kan ditutupi oleh pemerintah atau yang disebut subsidi itu. Kalau tarif listrik tidak naik, kemudian biaya operasional tidak cukup, kan pemerintah yang mencukupi. Sehingga sebetulnya naik atau tidak naik itu konsekuensi terbesarnya ada di pemerintah. Kalau tidak naik, pemerintah harus menambah subsidi. Kalau naik, pemerintah subsidinya berkurang. Hanya itu aja. Kesepakatan kenaikan tarif dasar listrik ini disesalkan beberapa kalangan pengusaha. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia atau ASAKI menyesalkan langkah DPR yang menyetujui tambahan subsidi dari APBN untuk menekan kenaikan TDL menjadi 10%. Menurut ASAKI, pemerintah seharusnya perlu membatasi ekspor gas untuk memperkuat kondisi keuangan PLN sehingga PLN lebih fokus pada pelayanannya di masyarakat. Sedangkan Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API menilai, selain terkena dampak kenaikan TDL, industri padat karya seperti tekstil ini masih akan dikenakan tarif buatan PLN, yakni tarif daya max, yaitu tarif waktu beban puncak dan tarif penggunaan listrik 350 jam. Tarif ini dinilai merupakan peraturan yang diskriminatif dan sangat merugikan pengguna listrik terbesar seperti tekstil. Tim Liputan, Metro TV.